Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C6 ingin mempresentasikan tentang materi yang berjudul Gangguan Abiotik dan Antroposentrik pada Ekosistem di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Wahidayat dengan NIM 235222869 KT 10445. Dengan saya, Zaidan Nova Reski, dengan NIM 23516802 KT 10266. Nama saya Novia Widianti dengan NIM 23515089 KT 10234. Perkenalkan, nama saya Pinto Tunggal Muhammad dengan NIM 2352270 KT 1049439. Baik, setelah perkenalkan, mungkin langsung dilanjut dengan materi. Novia, bisa dipersilakan. Oke, kita akan membahas tentang gangguan abiotik dan antroposentik pada ekosistem di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman. Nah, sebelumnya gangguan abiotik adalah gangguan yang disebabkan oleh faktor tak hidup, yaitu klimatik dan edafik. Klimatik adalah sesuatu yang berhubungan dengan iklim, contohnya ada suhu, kelembapan, angin, dan curah hujan. Sedangkan edafik adalah sesuatu yang berhubungan udara dan unsur hara di dalam tanah. Kemudian gangguan antroposentik adalah gangguan yang disebabkan oleh adanya aktivitas dari manusia. Nah, di Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman tersebut terdapat gangguan biotik yang banyak ditemukan, yaitu adalah luka terbuka. Luka terbuka ini ditunjukkan dengan mengelupasnya kulit atau kayu bagian dalam yang telah terbuka. Hal tersebut disebabkan oleh adanya campur tangan manusia seperti penggunaan benda tajam. Nah, dampak dari luka terbuka ini adalah menyebabkan kesehatan pohon menurun. Kemudian dapat menyebabkan pohon mati dan akhirnya tumbang. Selain itu, dapat membuat bentuk tanaman menjadi tidak normal karena luka ini dapat menyebabkan masuknya organisme-organisme perusak sehingga batang utama dan cabang menjadi keropos dan lapuk. Nah, adapun pencegahannya adalah dengan melakukan monitoring secara berkala dan tidak melakukan penebangan atau pemangkasan yang berlebihan. Kemudian untuk pengendaliannya dapat dilakukan dengan ayat daerah tepi luka dengan aliran pohon yang baru dipotong tersebut diberi fungisida atau ditutup dengan lilin atau malam atau parafin cair. Hal tersebut itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penguapan dan masuknya penyakit. Kemudian gangguan yang kedua adalah gangguan kerusakan daun pucuk atau tunas. Gangguan ini disebabkan oleh temperatur yang rendah, musim kemarau, serta drainase dan aerasi yang rendah. Dampak dari gangguan tersebut adalah jaringan tanaman atau pembuluh xilem mengalami kerusakan sehingga fungsi untuk mengangkut hara dan air ini akan menjadi terganggu. Kemudian daun pucuk atau tunas yang terserang ini juga akan rusak dan lama-kelamaan menjadi mati. Nah, pada gangguan ini ditandai dengan rontok atau gugurnya daun-daun terutama pada bagian pucuknya. Kemudian untuk pencegahannya adalah dilakukan pengaturan jarak tanam dan monitoring secara berkala. Sedangkan untuk pengendaliannya adalah dengan melakukan pengapuran agar pH tanah ini tetap netral. Kemudian pengelolaan aerasi dan drainasi serta pemangkasan yang untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan pada daun pucuk, tunas maupun bagian lainnya. Nah, yang ketiga ini ada kerusakan daun atau klorosis. Klorosis atau tidak terbentuknya klorofil itu disebabkan oleh kekurangan mineral, pencemaran udara, kekeringan,
kelebihan atau terbakar karena bahan kimia, sehingga daun yang lazimnya berwarna hijau akan menjadi berwarna kuning. Nah, dampaknya itu pohon yang atau vegetasi yang terserang oleh klorosis ini akan berhenti berkembang atau mati. Nah, penyakit ini dapat dilakukan pencegahan seperti melakukan perbaikan tanah dengan menggunakan kompos pada pohon yang terserang klorosis dan menghindari penyiraman yang berlebihan. Untuk pengendaliannya dapat dilakukan pengelolaan air yang tepat, bertujuan mencegah klorosis dan agar tidak mati. Kemudian dilakukan pemupukan tanah untuk menjaga keseimbangan unsur hara dan tanah. Kemudian bisa juga dilakukan dengan penyemprotan unsur hara mikro ke daun-daun. Lanjut, keempat, ada kerusakan cabang atau ranting. Disebabkan oleh angin yang kencang dan didukung oleh cuaca hujan yang lebat sehingga cabang atau ranting patah atau mati. Dampak dari kerusakan cabang atau ranting sendiri yaitu membuat bentuk pohon menjadi tidak seimbang, menyebabkan jatuhnya ranting atau cabang yang dapat mengancam keselamatan pengunjung. Selain itu, juga dapat mengurangi fungsi pohon sebagai peneduh dan peredam kebisingan. Lalu pencegahannya yaitu dengan melakukan monitoring dan pemeliharaan fisik secara berkala, pengendaliannya dengan cara pemupukan, pemangkasan pada pohon yang mengalami kerusakan patah cabang. Gangguan yang kelima, ada tajuk kecil dan jarang. Gangguan ini disebabkan oleh kondisi lingkungan dan tempat tumbuh tanaman yang kurang mendukung, seperti kekeringan, angin, dan pemadatan tanah. Dampak dari gangguan ini yaitu tanaman yang memiliki tajuk kecil atau jarang akan kehilangan kemampuan untuk melakukan fotosintesis, sehingga dapat menyebabkan tanaman kerdil, cacat, bahkan mati. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan penanaman dengan jarak tanam yang lebar, agar tanaman lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan pemupukan untuk meningkatkan nilai KTK tanah. Sekian materi dari kelompok 6 yaitu tentang gangguan abiotik dan antroposentrik. Terima kasih teman-teman telah menyimak materi dari kami. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.